Dengan demikian pelan-pelan penderitaan pun juga akan mampu kita lenyapkan. Mengapa kita menderita? Bukan berarti yang hadir saat ini sedang menderita, tetapi ini adalah sesuatu hal yang perlu kita bicarakan, karena cepat atau lambat, mengalami atau tidak mengalami, sesuatu hal ini pasti akan terjadi, yakni penderitaan. Sesuatu hal yang mungkin belum terjadi, atau mungkin sekarang sedang terjadi, ini adalah sesuatu hal yang memang patut untuk kita bicarakan, supaya kita punya pemahaman-pemahaman yang benar. Karena di berbagai tempat tentu sudah dibahas, khususnya di kalangan agamawan, berkenaan dengan pertanyaan, mengapa kita menderita? Nanti di tempat-tempat yang lain juga akan muncul tema yang sama, mengapa kita menderita? Secara Buddhis, jawabannya sebetulnya simpel. Mengapa kita menderita? Jawabannya adalah karena dilahirkan. Selesai. Kita tidak akan lagi menderita kalau tidak ada kelahiran. Betul kan ya? Kalau tidak ada kelahiran, bagaimana mungkin ada penderitaan? Itulah yang disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha di dalam salah satu kitab yang ada di dalam Udana 8 berkenaan dengan Nibbana. Di situ Guru Agung Buddha menyampaikan ada sesuatu hal yang tidak dilahirkan, tidak berbentuk, tidak dibuat, dan juga tidak berkondisi. Ajatang, abutang, akatang, dan asangkatang. Ada sesuatu hal yang tidak dilahirkan. Ada sesuatu hal yang tidak berbentuk, abutang, tidak ada bentuknya. Akatang, tidak dibuat. Asangkatang, tidak berkondisi. Kalau tidak ada tentang tidak dilahirkan, tidak berbentuk, tidak dibuat, dan juga tidak berkondisi. Kalau hal ini tidak ada, maka penderitaan tidak bisa diakhiri. Tetapi karena ada sesuatu hal yang tidak dilahirkan, yang tidak berbentuk, ajatang, abutang, akatang, dan juga asangkatang, yang tak berkondisi. Ini adalah mengacu pada Nibbana. Makanya seseorang itu kalau sudah mencapai pencapaian Nibbana, maka seseorang itu tidak lagi mengalami penderitaan. Kenapa ini di pembukaan Bante sampaikan? Ini sebagai kabar baik. Ya, jadi jangan berpikir yang macam-macam. Ada kabar baiknya. Kabar baiknya apa? Ada yang tidak dilahirkan. Kalau seseorang itu mencapai Nibbana. Jadi kita ini ibu bapak sekalian, kalau mampu mencapai yakni pencapaian Nibbana, maka tidak ada lagi penderitaan. Ah, masalahnya bagaimana Bante? Sekarang kita ini kan jadi manusia, belum mencapai Nibbana. Banyak cara yang orang pikirkan dari jauh-jauh hari supaya orang itu tidak menderita dari jauh-jauh hari, bukan hanya sekarang. Yang paling pertama, harapan dari perumah tangga supaya dia tidak menderita harus punya kekayaan.
Makanya orang punya kekayaan itu ada alasannya. Alasan yang simpel untuk dunia ini, kalau orang punya kekayaan, dia tidak menderita. Loh Bante, buktinya saya punya tetangga tuh. Dia kaya tapi masih menderita Bante. Iya, dia baru kaya materi, belum kaya secara dhamma. Ini mesti dibedakan. Jadi ibu bapak sebagai umat Buddha harus punya dua kekayaan ini. Selain punya kekayaan materi, ibu bapak mesti punya kekayaan dhamma. Karena memang di dunia ini, ya nanti kita ngomong sedikit keluar topik ya. Di dunia ini ada 3 jenis manusia. Dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 disebutkan ada 3 jenis manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang buta. Buta itu ya baik kanan maupun kiri sama-sama tidak bisa melihat. Jenis manusia yang kedua, dia cuma bisa melihat satunya tidak bisa melihat. Dan jenis manusia yang ketiga adalah dia bisa melihat baik mata kanan maupun mata kiri. Apa di sini? Ada 3 jenis manusia. Manusia jenis pertama disebut sebagai manusia yang buta. Artinya apa? Dia hidup tidak punya kekayaan. Dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan, dia tidak mampu memperoleh kekayaan. Ini artinya orang hidup tapi buta. Makanya supaya tidak buta, itulah gunanya sekolah. Ya, kan bahasa umumnya kan sekolah supaya tidak kalau zaman dulu, supaya tidak buta huruf, bisa baca, bisa tulis. Dan saya yakin umat Buddha di sini sih tidak mungkin ya mengalami jenis yang pertama. Kenapa? Karena di sini sudah punya sekolah. Tinggal anaknya nyekolahkan atau tidak, kan begitu. Jadi memang ada jenis orang yang pertama namanya orang buta. Dia tidak bisa menghasilkan kekayaan, baik itu materi maupun berupa dhamma. Kemudian yang kedua, ada jenis manusia, yakni yang cuma matanya cuma satu. Apa artinya? Dia itu hanya bisa mikirkan bagaimana mendapatkan kekayaan materi. Jadi kemana-mana yang dipikirkan, yang selalu diusahakan hanyalah kekayaan materi. Jadi kalau kita hanya berpikir kekayaan materi terus, ya tidak punya kekayaan dhamma, ini disebut ya orang hidup matanya cuma bisa melihat. Yang dia lihat cuma nanti kalau saya ke wihara dapat apa. Jadi pikirannya kira-kira kalau saya dana 100.000 nanti kembaliannya berapa. Berpikirnya adalah bagaimana mengumpulkan kekayaan berupa materi. Ini jenis manusia yang kedua. Dan jenis manusia yang ketiga ini adalah dia bisa berhasil mengumpulkan kekayaan materi, dia juga punya kekayaan berupa dhamma. Dan ini yang harus kita usahakan. Kenapa Bante? Karena kalau orang punya kekayaan, saya yakin dia tidak menderita. Nah kalau sudah kaya kok masih menderita, berarti perlu punya kekayaan berupa dhamma. Pernah mendengar kita bilang sama orang, kamu sebetulnya kurangnya apa coba? Anak-anak sudah lulus sekolah, kamu mau kemana bisa. Loh kamu kok masih menderita, kamu sebetulnya ngapain gitu loh. Pernah dengar begitu? Berarti dia baru punya kekayaan berupa kekayaan materi. Makanya supaya kehidupan kita ini jadi baik, kita tidak menderita, kita harus punya kekayaan berupa dhamma juga. Ya. Makanya di dalam khotbah-khotbah yang lain, salah satu yang populer, yakni Sang Buddha pernah menyampaikan dhamma kepada seorang pemuda yang bernama Digajanu.
Itu salah satunya adalah memotivasi bagaimana perumah tangga itu supaya punya kekayaan materi. Mesti rajin, bersemangat, menjaga yang dimiliki, punya teman-teman yang baik, kemudian mampu menjalankan hidup dengan seimbang, bisa mempertimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Untuk apa itu? Untuk supaya punya kekayaan materi. Jadi jangan kemudian berpikir, oh Bante, kalau saya ikutin Bante nanti saya jadinya tidak bisa jadi orang kaya. Bisa. Karena Sang Buddha juga menyampaikan khotbah tidak hanya kepada para biku, tetapi juga kepada perumah tangga. Nah, kita mendengarkan Dhamma ini tujuannya supaya apa? Supaya kita jadi manusia jenis yang ketiga. Mampu memiliki dua, baik mata kanan maupun mata kiri, sama-sama bisa melihat. Satu sisi punya kekayaan materi, satu sisi juga punya kekayaan Dhamma. Kenapa kita perlu memiliki kekayaan Dhamma, Bante? Perlu diingat Bapak Ibu, yang bisa menghentikan kelahiran itu hanya kekayaan Dhamma. Kelahiran bisa di-stop kalau Anda punya kekayaan Dhamma. Kalau kekayaan materi bagaimana, Bante? Kekayaan materi itu hanya bisa menghambat satu, usia tua. Nih, jadi kalau Anda yang punya harta bisa diperhambat tuh usia tuanya tuh. Bisa. Jadi usia tua bisa diperlambat. Sakit pun juga bisa diperlambat. Meninggal pun juga bisa diperlambat. Kalau punya kekayaan materi. Tetapi kekayaan materi tidak bisa menyetop kelahiran kembali. Tidak bisa. Tidak ada ceritanya. Anda mau berapapun Anda berdoa, ini saya jaminkan kekayaan saya supaya saya tidak lahir kembali. Tetap lahir lagi. Tapi urusan tiga yang pertama tadi, tua, sakit, meninggal, bisa diperlambat. Bagaimana Bante tahu? Banyak. Untuk perawatan kulit namanya apa ibu-ibu? Bukan. Apa? Ya, ada namanya ahli kulit. Ya, itu untuk memperlambat. Ya, Anda punya duit, Anda diperlambat. Usia tua diperlambat. Ya, Anda sakit pun juga dikasih suplemen. Supaya apa? Diperlambat sakitnya. Oh, sakit pegel-pegel begitu ya. Ada loh cara memperlambat sakit itu. Ada itu. Kayak atlet-atlet sepak bola itu kalau sakit gitu, cuma disemprot aja. Dia bisa melanjutkan perjalanan pertandingannya sampai pertandingannya selesai. Ada namanya painkiller, membunuh sakit. Tapi sakitnya ya muncul lagi. Jadi kekayaan materi itu memang membantu kita. Tetapi hanya kekayaan Dhamma yang bisa dipakai untuk menyetop kelahiran. Kalau kelahiran itu bisa di-stop, maka penderitaan selesai. Nah, kembali ke tema. Mengapa kita menderita? Apa yang menjadi biang dari penderitaan itu? Perlu ibu bapak ketahui, kita ini masih diliputi oleh tiga hal yang membuat kita kembali untuk hidup. Sudah meninggal, hidup lagi. Ya. Ada tiga hal, yaitu api yang terus menyala, yaitu api keserakahan, api kebencian, dan juga api ketidaktahuan, loba dosa moha. Makanya loba dosa moha ini disebut sebagai akar dari kejahatan. Akar dari kejahatan sama dengan akar dari penderitaan. Di dalam khotbah yang pertama disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha, di situ Sang Buddha menyampaikan tentang apa? Salah satu yang beliau sampaikan, kebenaran Arya yang kedua,
kebenaran Arya tentang kemunculan penderitaan. Apa yang menjadi kemunculan penderitaan? Tidak lain adalah tanha. Tanha itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Dan pengalaman yang menyenangkan inilah yang akan menjadi Sakayaditi. Tahu enggak Sakayaditi? Sakayaditi itu pandangan tentang aku yang kekal. Jadi kalau ibu bapak, ya kenapa kita lahir lagi? Karena kita masih diliputi oleh tanha yang menjadikan kita memiliki sakayaditi. Makanya kalau orang sudah mencapai sotapana, berapa maksimal kelahirannya? 7 kali. 7 kali. Kenapa? Seorang sotapana itu salah satunya beliau melenyapkan yakni pandangan keliru tentang diri. Jadi yang membuat kita menderita itu karena kita masih melekat pada pandangan tentang adanya, tentang ini milikku, ini aku, ini diriku. Jadi sebetulnya di situ sebetulnya. Ini aku, ini milikku, ini diriku. Dari mana munculnya keakuan itu, Bante? Dari yang disebut oleh tanha. Tanha itu akan menjadikan ini milikku. Kalau pengalaman menyenangkan, kira-kira kalau menyenangkan, lama-lama kalau itu menyenangkan jadinya apa? Mata lihat bentuk. Kalau bentuknya menyenangkan, Anda punya klaim apa? Ini milikku. Makanya kalau Anda pergi ke mall lihat barang bagus, Anda beli supaya itu jadi milikku. Mendengar ada lagu-lagu yang bagus kemudian di-download. Kenapa? Kok enggak dibiarin saja supaya ini menjadi milikku. Jadi setiap kali kita mengindrakan, ini perlu disadari ya. Ya, kenapa? Karena namanya penderitaan itu ada unsur yakni sakayaditi, menganggap adanya ini milikku, ini aku, ini diriku. Nanti kalau ibu bapak nih, kalau rajin baca suta, ada salah satu seorang perumah tangga yang bernama Bapak Nakula. Bapak Nakula itu bertemu dengan Sang Buddha, menceritakan tentang kondisinya. Oh Bante, saya ini sudah tua, sering sakit-sakitan. Sudilah Bante memberikan dhamma kepada saya supaya saya tidak menderita seperti ini. Satu kalimat Sang Buddha berikan. Tubuh boleh sakit, pikiran jangan sampai sakit. Tubuh boleh sakit, tapi pikiran jangan sampai sakit. Setelah mendengar khotbah itu, beliau bertanya kepada Bante Sariputta, apa maksudnya? Jasmani boleh sakit, tapi pikiran jangan sampai sakit. Yang dimaksud pikiran jangan sampai sakit adalah pikiran yang mengklaim tentang ini adalah milikku, ini aku, ini diriku. Ini pikiran yang sakit. Ya, jadi kalau ibu bapak merenungkan dhamma, ya, kenapa seseorang menderita? Pasti ada unsurnya di situ. Ini milikku. Kenapa katakan ini milikku? Karena hal itu mengalami pengalaman yang menyenangkan. Makanya kalau ibu bapak nanti membaca di dalam 4 kebenaran mulia, di situ Guru Agung Buddha menyebut sangkitena pancu padana kanda duka. Kelekatan kepada 5 gugusan pembentuk adalah penderitaan. Kenapa?
Karena 5 gugusan pembentuk itu menghasilkan pengalaman menyenangkan. Saya tanya kepada Anda, tubuh ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau tubuh ini menyenangkan, tubuh ini punya siapa? Milikku. Tadi sebelum ke sini minum teh, makan enak, bagaimana rasanya? Itu wedana tuh. Kira-kira senang atau tidak senang? Perasaan menyenangkan itu milikku. Kemarin habis jalan-jalan, lihat tempat yang bagus, punya pengenal namanya Sanya. Sanya yang menyenangkan itu sampai pulang, saking semangatnya, ya pergi ke sana kemudian makan burger, kasih saus, saking semangatnya. Gigit, sausnya pindah ke baju. Sampai rumah, teringat, tempatnya bagus. Gara-gara saus itu ingatan, bagus. Kira-kira pengalaman yang bagus itu lama-lama kita klaim sebagai milikku. Kalau itu milikku, datang lagi enggak? Datang lagi. Jadi yang namanya pancakanda, baik itu rupa, itu menghasilkan pengalaman menyenangkan. Baik itu rasa, wedana, itu juga menghasilkan pengalaman menyenangkan. Baik itu pengenal, sanya, apa yang pernah kita lihat itu akan kita simpan. Itu juga sebagian menghasilkan pengalaman menyenangkan. Kita berpikir, ya namanya pikiran kita ini kan salah satunya juga masih diliputi oleh, bukan nekama sangka apa, pikiran kita masih diliputi oleh kama sangkapa, masih diliputi oleh nafsu. Makanya kalau mau tidur kan kita mikir, besok masak apa, besok makan apa, napas masuk napas keluar ingatan besok belanja kemana. Kenapa? Karena bentuk-bentuk pikiran itu juga menghasilkan pengalaman menyenangkan. Termasuk juga kesadaran indria. Mata itu punya kesadaran, telinga juga punya kesadaran, dan setiap pintu indria, baik itu kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, sentuhan, termasuk pikiran, semua menghasilkan pengalaman menyenangkan. Bayangkan tuh, kalau itu menghasilkan pengalaman menyenangkan, tidak disadari apa yang terjadi. Itulah yang akan membentuk klaim, ini adalah milikku. Suatu ketika Bante Ananda diberi petunjuk oleh Bante Sariputta. Apa yang diberikan petunjuk kepada Bante Ananda? Bante Sariputta diminta untuk melihat air yang bening. Ketika melihat air yang bening, apa yang tampak di situ? Ya kalau sekarang bukan air yang bening lah. Kalau sekarang adalah cermin. Kalau Anda lihat cermin, yang muncul dalam benak Anda apa? Kira-kira Anda bercermin menyenangkan atau tidak menyenangkan? Umumnya orang bercermin membuat dirinya tambah menyenangkan. Yang belum merah ditambah merah supaya apa? Menyenangkan. Yang kurang tebal ditebelin sedikit supaya apa? Menyenangkan. Kalau tubuh ini dilihat berulang-ulang dengan perasaan menyenangkan, apa yang muncul dalam diri kita? Ini milikku. Kalau ini milikku berubah, wiparik nama duka. Kalau milikku berubah, kira-kira bahagia atau menderita? Itu baru rupa. Makanya ibu bapak sekalian, kita perlu membicarakan ini supaya apa? Supaya kita tidak salah melihat. Tidak salah melihat. Ya. Makanya di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, khotbah yang pertama, kebenaran Arya yang pertama tentang penderitaan. Di situ Guru Buddha menyampaikan jati piduka, jara piduka, maranam piduka.
Soka paridewa duka domana supaya sapi duka apiyehi sampai yogo duko piyehi wipayogo duko. Yang dimulai dari kelahiran adalah penderitaan. Kenapa kelahiran itu penderitaan? Karena kita lahir-lahir, karena kita masih menganggap ini milikku. Makanya terus terang kalau kita ngomong sehari-hari, kalau yang rusak punyanya orang, kita ngomong apa? Kalau yang rusak punyanya orang? Itu tidak kekal. Kalau yang rusak punyanya orang, orang punya barang, barangnya dihilang, kemudian dia ditipu orang, barangnya tidak dikembalikan. Kalau yang mengalami orang kita bilang apa? Itu tidak kekal. Sedangkan kita mengatakan apa? Mana bisa? Ini kan hasil kerja payahku. Enak aja dia ngambil. Karena ini adalah milikku. Jadi yang membuat kita menderita itu dari mana? Sebetulnya munculnya itu dari benih berupa tanha, pengalaman menyenangkan. Makanya sebagai perumah tangga ibu bapak sekalian, kita hidup ini memang sangat putu jana sekali. Berpikir itu nomor 2. Nomor 1 adalah yang penting. Berpikir nomor 2. Nomor 1 adalah yang penting senang. Sudah tahu dikasih tahu. Itu tidak baik. Tidak apa-apa lah, ini lebih menyenangkan kok. Kamu kan sudah dikasih tahu, ini berbahaya. Tidak lah, ini kan menyenangkan. Tapi ini nanti akan ada resikonya. Alah, resiko pikir belakang ah. Yang penting senang. Kenapa kita mengatakan senang? Karena kita sudah punya klaim, ini milikku. Ditambah menderita lagi. Sudah menjadi ini milikku, ditambah lagi ini aku. Kenapa ada klaim ini aku? Karena kita masih punya mana, kesombongan. Kesombongan itu mengukur. Mana itu pengukuran. Makanya orang sombong itu ngukur. Dia sudah punya berapa? Saya punya berapa? Dia lebih atau kurang? Makanya orang sombong itu pakai ngukur. Makanya kalau kebanyakan ngukur, nanti Anda jadi sombong juga. Ya, aku menderita itu juga sombong juga loh ibu bapak. Dia lebih bahagia sedangkan aku menderita. Itu juga sombong. Kenapa? Karena dia sudah mulai ngukur. Dia lebih bahagia sedangkan saya menderita. Jadi yang membuat kita menderita itu yang kedua di situ disampaikan. Klaim tentang pandangan aku. Dan yang ketiga yang disebut dengan diriku. Karena kita belum memahami sebetulnya manusia ini apa sih. Pengalaman menyenangkan itu lahirnya dari mana coba? Pengalaman menyenangkan itu munculnya dari pasa. Pasa itu kontak. Kenapa bisa kontak? Karena ada indria, ada objek indria, ada kesadaran indria. Mata lihat bentuk, ada kesadaran penglihatan, timbullah kontak melihat. Kalau sudah terjadi kontak melihat, apa yang terjadi? Perasaan. Ya kayak begini, Anda duduk lama ini. Duduk lama begini, ini kontak juga loh. Ada tubuh, ada matras, ada kesadaran tubuh. Duduk lama, apa yang dirasakan? Ada tubuh. Ini supaya Anda tidak menderita, maksudnya begitu loh. Supaya Anda tidak menderita. Aduh, Bante ceramahnya lama banget lagi. Ya baru 30 menit ya, baru 30 menit. Ya. Supaya menyadari ada tubuh, ada matras. Matras itu adalah objeknya tubuh. Kita bisa bersentuhan. Dan tubuh kita ada kesadaran. Karena tiga hal ini ketemu, ada kontak, namanya kontak tubuh. Setelah ada kontak tubuh akan ada rasa. Kalau masih baru,
rasanya suka. Tumben saya dapat matras empuk. Nah, suka. Setelah beberapa saat kemudian, karena tidak bergeser-geser, ceramahnya juga kelihatannya masih panjang, sukanya berubah jadi duka. Padahal itu Ibu Bapak, ini cuma perpaduan dari berbagai kontak. Ada tubuh, ada matras, ada kesadaran tubuh, terjadi kontak, ada perasaan. Kalau perasaan ini netral, ya kita baik-baik saja. Karena kita tidak bisa merubah posisi, maka duka jadi kelihatan. Makanya orang itu bisa menutupi duka selama dia bisa ngubah-ngubah posisi. Anda bisa bertahan duduk di bawah begini, sebetulnya Anda juga bagaimana menutupi duka. Ubah-ubah posisi, memang begitu caranya. Makanya kalau kita supaya agak tahan, dengerin begini. Nah, itu ya enggak apa-apa. Ini cara juga untuk apa? Menutupi penderitaan. Tapi kenapa penderitaan itu suatu saat tidak bisa kita tutupi? Ketika kita tidak bertemu yang menyenangkan, jadi menderita. Belok kiri juga tidak nyaman, belok kanan juga tidak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, nah penderitaan muncul. Makanya Ibu Bapak sekalian, ya Sang Buddha menyebut ya di dalam Samyutta Nikaya ada 3 jenis penderitaan, ada duka-duka, ada sangkara duka, dan juga ada viparinama duka. Viparinama duka ini adalah duka akan perubahan. Nah, jadi di situ Guru Agung Buddha juga menyebut ya, melekat pada hal yang tidak menyenangkan juga penderitaan. Melekat pada bentukan-bentukan juga penderitaan. Melekat pada sesuatu yang berubah juga penderitaan. Kenapa menderita? Lagi-lagi karena kita menganggap ini milikku. Jadi setiap pengalaman menderita, ini kehidupan ini, pengalaman menderita, karena ada klaim ini milikku. Makanya ajaran Sang Buddha, kenapa kita berjuang untuk mengikis yaitu loba, tidak lain supaya kita tidak mengklaim lagi tentang ini milikku. Makanya seperti pengendalian pintu indria itu, ya, itu sebetulnya nanti urusannya itu kepada bagaimana supaya tidak ada klaim tentang milikku. Klaim tentang milikku. Karena klaim tentang milikku inilah yang menyebabkan kita menderita. Nah, jawaban berikutnya, terus bagaimana Bante? Jalan untuk mengakhiri penderitaan, jalannya cuma satu. Sang Buddha banyak menjelaskan tentang apa itu penderitaan, bagaimana tentang kemunculan penderitaan, dan Sang Buddha juga menjelaskan jalan untuk mengakhiri penderitaan, jalannya cuma satu, yaitu jalan mulia berunsur 8. Jadi Ibu Bapak sekalian, ya di pertemuan malam hari ini, sebetulnya apa yang ingin Bante sampaikan supaya kita menyadari dari sekarang tentang apa 3 hal. Tentang ada pandangan yang keliru sehubungan dengan ini milikku, ini aku, ini diriku. Dari mana munculnya pandangan tentang ini milikku? Dari pengalaman menyenangkan. Jadi kalau sesuatu yang menyenangkan itu kita alami tanpa kita sadari, lama-lama akan ada merasa memiliki. Terus bagaimana Bante? Kita juga harus perlu belajar tentang meditasi. Salah satunya adalah memahami tentang anicca. Sesuatu hal yang dibentuk ini sifatnya adalah tidak kekal. Kalau sesuatu hal yang ini tidak kekal, ya di tempat yang lain saya cerita, tahu enggak rasanya tidak kekal itu apa? Rasa ketidakkekalan itu apa? Di mana-mana rasa ketidakkekalan adalah duka. Makanya sangkara parama duka.
bentukan itu adalah penderitaan. Kenapa? Karena bentukan itu sifatnya adalah mengalami kemunculan, keberlangsungan, dan kepadaman. Makanya rasa dari perubahan adalah rasanya menderita. Duduk di sini sudah banyak mengalami perubahan loh. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Ini sudah banyak kali perubahan. Rasa dari perubahan adalah penderitaan. Makanya kalau ada orang yang berpikir bagaimana untuk mengakhiri penderitaan, jawabannya satu, jangan dilahirkan. Bagaimana untuk tidak dilahirkan? Jalannya adalah praktek jalan mulia berunsur 8. Karena jalan mulia berunsur 8 itu jika dipraktekkan, seseorang akan mampu menembus tentang pandangan-pandangan yang keliru. Terkhusus adalah pandangan tentang adanya diri yang kekal, yang disebut dengan Sakkaya Ditthi, menganggap adanya diri yang kekal. Karena berpikir diri ini tidak berubah, aku ini tidak berubah. Makanya ada orang dibuat menderita, ya, demi apa? Mempertahankan sesuatu yang menyenangkan. Coba Anda renungkan baik-baik. Kalau Anda mempertahankan sesuatu yang menyenangkan, bagaimanapun caranya, endingnya Anda tetap menderita. Salah satunya ngeluh. Anda punya rumah. Rumah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana membentuk rumah Anda supaya menyenangkan? Dicat. Kira-kira kalau sudah dicat, kira-kira bertahan enggak? Luntur. Kalau luntur Anda bilang apa? Baru 2 kali imlek sudah luntur. Anda berpikir ingin mempertahankan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan sesuatu yang menyenangkan ini berubah. Maka Anda mulai mengeluh. Kayaknya salah merek. Tapi kata sales ini merek yang paling bagus. Apa karena makin hari cuaca makin panas ya? Nah, mulai itu cari itu. Nah, jadi yang membuat menderita itu bukan karena catnya yang berubah. Yang membuat menderita adalah usaha ingin mempertahankan, melihat yang indah selamanya. Jadi dari situ munculnya. Makanya kita perlu belajar Dhamma. Ini sebetulnya bagian kekayaan yang nomor 7 sebetulnya. Di dalam 7 macam kekayaan itu, nomor 7 adalah panyadana. Ya, kekayaan berupa kebijaksanaan. Kan ada 7 macam kekayaan Arya. Ada sada, ada sila, ada hiri, ada otapa, ada bahusaca, ada caga, dan panya. Ini kekayaan nomor 7 sebetulnya, yang paling puncak. Bagaimana supaya orang tidak menderita? Ya, kita harus berjuang mengikis kita punya yang namanya nafsu-nafsu kesenangan. Yang diawali dari praktek jalan mulia berunsur 8. Harus punya pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan juga konsentrasi benar. Nah, ibu bapak sekalian, mungkin ini yang ingin Bante sampaikan, karena ini Dhamma Sakkaca ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin belum dimengerti, belum dipahami, ya kita akan gunakan waktunya untuk ya diskusi. Jika ada hal lain yang mungkin dari pemaparan, ada yang mungkin ketinggalan, ya Anda mungkin bisa menyampaikan. Ya terima kasih atas perhatiannya, ini sebagai penghantar, semoga bisa dipahami, semoga kita bisa mengikis keakuan kita. Sehingga klaim-klaim tentang milikku, aku, diriku mampu kita tinggalkan. Dengan demikian pelan-pelan penderitaan pun juga akan mampu kita lenyapkan. Sekian terima kasih, semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia.